guru besar eh, Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Prof. Satrio akan menyampaikan eh, perspektif beliau, pendapat dan kebijakan beliau terkait dengan pendirian 300 FK. Pada Prof. Satrio kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Ibu dan Bapak, serta peserta pertemuan pagi hari ini yang saya hormati. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan isu yang dibahas dalam pertemuan pagi ini. Saya izin share screen sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Baik, sudah terlihat, Prof. Baik, jadi eh, titelnya membangun masa depan kesehatan Indonesia. Jadi kesehatan yang kita memang ingin capai, termasuk diantaranya bagaimana peningkatan kualitas pendidikan kedokteran. Jadi nanti secara singkat saya akan sampaikan beberapa aspek, misalnya pendidikan kedokteran saat ini, tantangan pendidikan kedokteran di era digital, dan kebijakan pendidikan kedokteran transformatif. Nah, untuk saat ini, data ini tentu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman pasti sudah sangat paham. Mahasiswa yang ada S1 seperti itu, kemudian dokter spesialis seperti itu, jumlah prodi, spesialis maupun jumlah FK atau prodi kedokteran PTN 51, PTS 80. Kalau untuk spesialis spesialis PTN 352, PTS 6. Melihat dari profil apa evaluasi LAMPTKES, maka ada yang unggul 44, baik sekali 35, baik itu 13, prodi baru 39. Nah, lulusan yang ada untuk dokter 11.650, dosennya NIDK 3.031, NIDM 7.907, dan seterusnya. Data ini yang data yang terkini. Nah, ada mengenai UKM PPD yang memang ini menjadi salah satu eh, apa ya, bukan bukan kendala tapi lebih pada keadaan yang perlu kita carikan solusinya dengan baik. Jadi kelulusan dari UKM PPD itu sendiri sampai akhir tahun 2023 itu kelulusannya persentasenya itu tahun 2014 67%, dan 2023 itu 89%. Dan ada retaker pada tahun 2023 jumlahnya 1.300 retaker, kurang lebih 2% dari lulusan, atau kurang dari 2% dari lulusan. Jadi per tahun kita menghasilkan 12.000 dokter. Nah, ini yang kemudian kalau nggak salah dari Kementerian Kesehatan menganggap dokter masih kurang. Sehingga dari pihak Kemenkes itu mendorong untuk tingkatkannya pertumbuhan dari jumlah dokter di Indonesia. Meskipun saya katakan pada teman-teman Kemkes juga, bisa saja kita nambah dokter, tetapi kalau distribusinya tidak atau belum maksimal, maka
tambahan jumlah dokter akan menumpuk di kota-kota besar, sehingga tempat terpencil, 3T apalagi, tidak akan pernah punya dokter. Jika bertumpuk di kota atau di kota besar, maka pelayanan kesehatan tidak maksimal. Bahkan yang di kota besar cenderung terlalu banyak dokter, di tempat terpencil, apalagi 3T, tetap kekurangan dokter dari waktu ke waktu. Nah, terkait dengan potret publikasi Indonesia untuk bidang kedokteran, eh, dilihat dari publikasi yang ada total memang 14% itu dari bidang kedokteran. Ya, kita lihat dari grafik yang di sebelah kanan, itu medicine itu yang paling banyak, kemudian yang lain, social science juga lumayan, kemudian bidang-bidang lain itu relatif lebih sedikit, karena memang eh, di bidang kedokteran itu banyak sekali kegiatan riset dilaksanakan sekaligus juga dalam fungsi beliau sebagai seorang eh, klinisi. Jadi sekaligus sambil menangani klinis juga melakukan suatu riset bagaimana meningkatkan upaya atau metode atau teknologi untuk peningkatan kesembuhan pasien atau peningkatan dari apa namanya alat yang diperlukan untuk peningkatan kemampuan kesembuhan serta juga tindakan-tindakan yang lebih advance memanfaatkan teknologi AI supaya layanan tindakan itu bisa sampai ke tempat-tempat yang remote misalnya, ya. Nah, dari sini kita lihat lagi berikutnya implementasi dari eh, praktek baik Undang-Undang 20 2013 tentang Dikdok, dengan kedokteran, ya. Kita lihat tantangan yang ada sebelum ada UU Dikdok, pendidikan mutunya itu terlalu besar disparitasnya, sebagian lulusan belum merata, pendidikan yang mahal karena tidak ada dasar biaya, banyaknya banyaknya stakeholder yang terlibat yang belum sinkron kewenangannya, dan juga patient safety-nya sebelum ada undang-undang Dikdok itu cukup baik, cukup jelek karena malprakteknya cukup besar. Setelah ada undang-undang Dikdok, ada intervensi dari regulasi untuk penjaminan mutu, kita lihat di sini, ya, ada PP 52, kemudian ada Permen Ristek-Dikti nomor 1843 dan 18 2018. Jumlah lulusan meningkat karena bertambahnya FK tentu meningkat juga lulusannya. Meskipun sebarannya belum bisa optimal dalam dalam profesinya, karena profesi dokter itu sendiri distribusinya belum maksimal oleh pemerintah. Peningkatan kelulusan UMPPD sudah meningkat menjadi 81%, beasiswa meningkat, kemudian ada UKT, ya, kos pendidikan klinik yang sudah disandarkan, meskipun sampai saat ini masih banyak sekali eh, entah itu institusi atau itu oknum yang menetapkan uang kuliah kedokteran itu sangat tinggi, yang di luar eh, tingkat kepatutan sebetulnya itu. Ini mohon bisa di teman-teman atasi itu semua, karena kalau tidak dikendalikan, ini akan jadi satu tendensi yang kurang baik. Karena apa? Karena sebagian dari pendirian FK yang ada saat ini, yang cukup masif dalam waktu setahun terakhir ini, ternyata
didorong oleh motivasi yang agak beda gitu. Memang dikata oleh mereka, para rektor, kita perlu mengembangkan FK karena pemerintah perlu dokter cukup banyak. Dan para rektor tersebut merasa sudah cukup baik perguruan tingginya untuk bisa mendirikan satu apa FK. Kemudian saya eh, tantang lagi rektor tersebut, apa sih sebenarnya motivasi utamanya pendirian FK itu? Bukan ini loh, bukan apa namanya alasan yang normatif, bukan. Alasan utamanya apa? Ya mereka mengatakan sebetulnya mereka butuh biaya untuk penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut. Jadi ya saya mohon maaf di sini mengatakan upaya pendirian FK tersebut lebih didorong kepada aspek finansial. Akibatnya eh, anak-anak yang akan belajar kedokteran di kampus tersebut yang masih baru dibuka, dia dikenakan biaya yang sangat tinggi dan itu menimbulkan satu persepsi yang kurang baik di mana UKT menjadi mahal, apalagi yang jalur mandiri dan ada juga untuk kedokteran khususnya seolah-olah pemerintah melegalkan pemungutan uang yang sangat tinggi seperti itu. Jadi mohon dalam forum ini meskipun tidak merupakan topik utama, tapi eh, teman-teman di kelas dokteran kalau bisa menata kembali lah besaran tersebut, ya jangan sampai dikesankan memang pemerintah membolehkan kalau perguruan tinggi itu memungut biaya cukup tinggi untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Ini terkait dengan reputasi juga dan eh, apa isu moral dari perguruan tinggi bahwasanya kita harus mempunyai satu upaya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendidikan tinggi ini. Kalau perlu pemerintah yang menangani itu semua, tapi tidak bisa kemudian pemerintah mendanai sesuatu yang tidak pada tempatnya lah, yang tidak seharusnya. Karena waktu dijanjikan izin kedokteran, sebetulnya masing-masing kampus itu mengatakan siap mendanai sendiri. Ternyata pendanaannya itu dibebankan kepada calon mahasiswa. Yang ini yang harus kita lihat kembali. Saya akan adakan satu upaya khusus untuk meluruskan dan menata kembali pungutan-pungutan dalam pendirian atau pelaksanaan program Fakultas Kedokteran atau program studi kedokteran. Nah, tentang masih kebijakan yang terkait dengan ini. Jadi kita sudah banyak sekali punya apa namanya perangkat-perangkat untuk penjaminan mutu serta percepatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan. Ya, kita punya komite bersama yang juga terus berjalan berlangsung antara Pemda dan pemerintah pusat juga tanggung jawab bersama, meskipun kadang-kadang di tingkat Pemda tidak selalu terpenuhi karena seringkali berganti pimpinan Pemda, maka kebijakannya pun juga seringkali berubah. Ya, kemudian masalah quality control antara kolegium, konsil dan majelis yang ini sebetulnya memang harusnya mewakili masyarakat profesi. Tapi dengan sekarang ada apa ya ditariknya semua itu ke Kemkes, maka fungsi kualitas ini menjadi terganggu karena ada dominasi dari pemerintah. Harusnya ini masyarakat profesi yang menentukan itu. Jadi antara kolegium, konsil, dan majelis itu sama perannya, tidak ada yang dominan. Namun demikian, karena mungkin pengalaman terdahulu terjadi suatu hambatan-hambatan atau kendala dari
eh, prosesnya, di mana keluhan dari Kemkes adalah bahwasanya eh, dari kolegium maupun dari ID itu dianggap responsnya tidak tidak cepat atau dikatakan lambat, bahkan terkesan ada upaya untuk menghambat program percepatan dokter tadi, maka diambil alih semua fungsi-fungsi itu oleh Kemkes. Itu semua karena eh, hal yang terjadi selama ini, dan mereka tidak bisa bertunggu lama, ingin cepat jalan dengan mengadakan perubahan-perubahan dari fungsi konsil, fungsi kolegium, dan sebagainya. Kita sudah punya juga eh, sistem sistem akademik ini cukup baik, bagaimana kita menyatukan dari unsur-unsur untuk konsorsium PPDS, akselerasi, dan bagaimana pemenuhan kebutuhan prioritas atau afirmasi, ya, supaya kebutuhan di tiap wilayah itu bisa terpenuhi sesuai dengan kualitas dan mutu yang ditetapkan. Itu semua cukup baik ini. Cuman yang kadang-kadang memang menjadi eh, kendala dari sisi pemerintah menganggap bahwa eh, prosesnya itu mungkin panjang, padahal dari sisi pemerintah ingin ada kecepatan dalam peningkatan layanan kepada masyarakat. Jadi ini masih ada hal yang perlu kita luruskan antara teman-teman di bidang kedokteran dengan dan kesehatan. Bagaimana kita menyatukan persepsi. Kemarin kami sudah meeting pertemuan pada hari Kamis di Kemkes, saya datang ke sana, saya ditemani oleh stakeholder dari bidang kedokteran, sampaikan semua yang kita yang kita miliki di kedokteran ini, dan memang dari pihak Kemkes juga sudah mengerti keadaan yang sebenarnya, namun belum belum bisa sepenuhnya mengubah kebijakan yang sudah terlanjur ditetapkan, dan kita katakan oke lah, paling tidak kita bantu dulu Kemkes untuk pemenuhan dari semua targetnya. Setelah itu kita coba luruskan lagi pembagian tugas, mana yang wilayah Kemkes, mana yang wilayah eh, Fakultas Kedokteran. Nah, kemudian adanya pembukaan moratorium. Jadi sebetulnya eh, dulu sekali tahun 2016 itu saya sudah membuat satu tulisan opini bahayanya ada bom waktu dari pembukaan FK. Karena begitu FK dibuka, jumlahnya sudah masif, maka akan terjadi satu kondisi yang eh, kurang sehat. Seperti saat ini kita lihat 131 FK yang sudah ada, dan saya tahu juga dari sebagian FK tersebut ada yang memang proses pendiriannya itu tidak seperti yang tadi Prof. Budi Santoso sampaikan, Pak Bus sampaikan tadi. Jadi ada aturan banyak, tapi banyak yang dinegosiasi atau dilangkahi, dilanggar, kemudian di bypass oleh menterinya waktu itu karena alasannya urgensi penambahan jumlah dokter. Sesederhana itulah kondisinya. Nah, untuk ke depan kita perlu duduk bersama lagi. Kalau ada pembukaan EK baru, kita harus teliti betul apakah masih mungkin itu bisa dibuka lagi tanpa menimbulkan kekumuhan fakultas kedokteran yang begitu banyak, satu kota apalagi, ya, sehingga terjadi suatu persaingan yang tidak sehat di antara mahasiswanya itu. Saya pernah usul waktu rapat di Kemkes hari Kamis lalu, misalnya di dalam PTKes coba dievaluasi perguruan tinggi yang memang laju kelulusannya UKM PBD itu rendah. Itu barangkali perlu kita tinjau kembali keberadaan dari perguruan tinggi atau FK tersebut. Kalau perlu yang memang rendah apa namanya UKM PBD-nya, kita tahan dulu untuk masa barunya.
ya. Tahan dulu, jangan terima lagi, tahan bertahap, lama-lama kan kalau itu habis. Itu yang kita bisa upayakan. Dan saya siap untuk bikin satu tindakan demikian demi menjaga kualitas dari lulusan FK di Indonesia terkait dengan UKM PPD. Meskipun demikian juga perlu dipahami kembali UKM PPD sendiri eh, mestinya disesuaikan lagi eh, jenis cara mengujinya karena disparitas yang cukup tinggi antara Jakarta dengan Jayapura misalnya, UI dengan Unsén, di mana di Unsén meskipun kurikulumnya sama, tapi kecepatan belajar anak di Unsén itu sangat lambat dibanding dengan teman-teman yang di Jakarta. Akibatnya satu semester tidak semua kurikulum itu bisa dipahami dengan lengkap. Akibatnya waktu ujian KMPPD banyak dari mereka yang tidak bisa menjawab karena tidak ngerti apa yang ditanya itu. Karena bahan tersebut belum sempat dia pelajari, ya. Nah, dari situ mungkin kita perlu juga melihat tidak untuk membedakan kelulusan, tapi syarat yang ada di UKPD itu harus disesuaikan juga dengan tingkat kecepatan dari pembelajaran di daerah, ya. Atau mereka harus lebih lama lagi belajarnya, atau mungkin yang diujikan itu adalah satu yang sifatnya basic, ya, basic competence yang diperlukan sehingga semua perguruan tinggi yang baik, meskipun dia kondisinya belum sehebat yang ada di Jakarta atau di kota besar, tapi dia minimal dari segi kelulusannya itu sudah mempunyai basic kompetensi sehingga lulus PPD. Kemudian yang kelebihannya itu adalah memang privilege dari teman-teman yang di tempat FK yang lebih advance. Jadi yang kita ujikan adalah basic competence patut dimiliki oleh seorang dokter. Dan saya katakan mungkin saja yang untuk basic competence barangkali yang paling utama adalah kemampuan diagnosa dari seorang dokter terhadap uh, pasiennya. Itu masukan dari saya aja. Jadi untuk ini kita juga perlu ada upaya menambah baru, tapi kita juga yang lama kalau perlu kita tutup yang memang betul-betul tidak mampu. Atau ada juga banyak PTS yang mohon maaf ini membiarkan anaknya itu kuliah asal bayar SPP tiap semester, setelah 4 tahun dilepas. Kenapa? Toh ada UKM PPD. Kata mereka biar UKM PPD yang nanti menyaring, bukan kami katanya. Itu kan crime. Ya, ada seperti itu barangkali kita dengan segera kita ambil tindakan. Paling nggak jangan tutup langsung karena nanti yang sudah ada itu kasihan, tapi tidak boleh terima lagi masa baru. Nah, tolong data dari Lampetekes atau Pantai UKM PPD, kita lihat bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini masalah kuota sudah kita bahas juga. Memang eh, sebetulnya peningkatan kebutuhan dokter itu bisa dipenuhi dengan peningkatan kuota. Perguruan tinggi yang memang betul-betul sudah apa namanya mapan, saya kira dinaikkan kuotanya nggak ada masalah kalau memang ada kebutuhan. Tapi yang memang belum memenuhi syarat atau yang masih rendah UKM PPD-nya tidak boleh sama sekali tambah kuota mahasiswa. Meskipun mereka akan menuntut karena mereka butuh kuota yang banyak supaya menutupi biaya operasional dengan men-charge cukup tinggi. Jadi kental sekali isu bahwa mereka memang buka FK itu hanya untuk kepentingan finansial, ya. Maaf Recording ini. stopped. Ini untuk yang lama itu mohon maaf seperti itu. Jadi mohon isu ini bisa kita selesaikan ke depan, ya, mengenai uh, kuota. Saya katakan tadi memang harus ditinjau kembali bagi yang memang belum perform. Kemudian masalah academic health system, ini saya kira lihat lagi, data sudah ada seperti ini.
Jadi ada akselerasi output kebijakan kementerian dengan AHS hingga saat ini. Jadi saat ini kita ada penugasan pembukaan FK baru di daerah di TPK, UBB buka, UBT buka, Umrah juga buka. Ini di Riau, Bogor Tarakan, Kalimantan, dan Bangka Belitung. Penambahan prodi baru, demikian banyak. Kemudian kuota mahasiswa dokter, spesialis meningkat juga, lulusan meningkat, penambahan dosen juga meningkat, NIDK juga meningkat. Jadi yang kita perlu antisipasi nanti, apakah betul dengan peningkatan ini kita Recording in progress. bisa memastikan adanya sebaran dokter yang cukup baik, sehingga di daerah tertentu memang perlu ada afirmasi supaya dokter itu mau dan bisa bekerja di tempat-tempat yang terpencil. Tantangannya itu sebetulnya, bukan dari pembentukan FK baru, tapi distribusi harus baik dan penambahan kuota nggak selalu harus bikin FK baru. Memang kabupaten itu ingin punya FK masing-masing. Mohon maaf, itu untuk gengsi dari kabupaten tersebut. Dan begitu ganti bupati, lain lagi nanti kebijakan. Itu berbahaya sekali. Jadi kalau membuka perlu dokter, silakan, tapi nggak usah bikin baru. Tambah kuota aja. Itu. Kirim ke tempat-tempat yang membutuhkan distribusinya itu. Kalau buka FK baru, belum tentu ada penambahan dokter dalam waktu 4 tahun minimal. Itu kalau lulus AMPPD. Kalau nggak lulus kan nggak tambah dokternya itu. Jadi ini perlu kita bahas bersama dengan Kemkes. Dia hanya butuh 5 dokter. Nah, tapi kita di sini barangkali nggak semata-mata buka FK baru. Kecuali memang yang punya satu kekuatan dan misi yang khusus. Nanti kita bicarakan lagi mungkin di satu forum yang lain. Nah, tantangan ke depan era digital, saya kira teman-teman sudah cukup baik mengantisipasi ini. Jadi banyak sekali pemanfaatan dari teknologi yang berkembang sekarang, termasuk AI dan IT yang sudah advance, sehingga sebetulnya peluang dan kesehatan ke depan itu makin baik dengan teknologi yang berkembang. Asalkan memang kita mampu melaksanakan itu dengan baik, mampu menguasai teknologi kedokteran yang baik ke depan. Dan ini tentu terkait juga dengan masalah BPJS, bagaimana layanan tersebut dapat juga tetap didanai oleh BPJS, supaya masyarakat mempunyai kepastian dalam layanan kesehatan tadi. Dan untuk ini memang bidang kedokteran perlu kerjasama dengan bidang-bidang lain dalam pengembangan medicine teknologi, medical teknologi, instrumentation dan sebagainya, supaya bisa betul-betul terjadi suatu peningkatan kualitas layanan kesehatan dari segi teknologi, apalagi kita gunakan teknologi yang untuk bisa jarak jauh, telemedicine, kita bisa memberikan tindakan meskipun nggak di lokasi, pada tempat-tempat yang memang tertinggal, terpencil, asalkan ada akses dan ada fasilitas yang memadai. Dengan demikian kita menjangkau reach out-nya itu cukup baik kepada masyarakat. Jadi ini perlu dihadapi tantangan ini dan dapat dijalankan oleh kita yang memang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Nah, ini juga rekomendasi WHO tentang digital health technology, ya. Silakan dikembangkan lebih lanjut. Ini memang sangat sangat menantang meskipun membutuhkan satu investasi yang cukup besar. Nah, bidang pendidikan, transformasinya seperti ini, ya. Ini saya kira kurikulum dikembangkan, tetap kita mengarah pada digital health, ya. Tidak bisa kita tidak mengarah ke sana karena zaman ke depan itu semuanya akan digitalisasi ke depan. Oke, tantangan AI, saya kira kita semua paham. Jadi AI itu bukan pengganti dokter, tapi dia melengkapi kemampuan dokter dalam pelayanan. Itu mohon diingat. Jadi tidak pernah AI menggantikan fungsi dokter, yang ada adalah AI itu meningkatkan potensi kualitas layanan terhadap pasien atau pada masyarakat.
Oke, memang saya pernah memberikan satu ungkapan waktu serah terima di kementerian yang lalu, di mana kita mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan diri bagaimana learning masa depan itu yang tidak menentu dengan metode pembelajaran yang transformasi dan membuat peserta didik mampu punya kemampuan berpikir kritis untuk semua bidang, masuk kedokteran juga. Kebijakan pendidikan tinggi menganut kolaborasi. Saya katakan kemarin pada Kemkes, Pak, kami dan Kemkes harus kolaborasi, Pak. Tidak bisa saling masing-masing bertahan dengan prinsipnya karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian. Jadi mohon Kemkes dan Dikti Saintek itu kolaborasi untuk membantu masyarakat Indonesia mencapai swasembada dan kesehatan. Ya, dan untuk itu pun saya katakan dalam acara sholat Timah saya harus kolaboratif dan pola pemberdayaan. Jadi kita harus memberdayakan peserta didik dan masyarakat dan memampukan setiap perguruan tinggi berperan secara unik dan berpikir inovatif untuk berkembang dan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, ini yang kami sampaikan di DPR waktu itu, dari konvensional ke transformasi. Jadi kita betul-betul berbasis kepada kebutuhan, demand driven. Demand-nya apa, kebutuhannya apa di daerah, penyakit apa yang dibutuhkan, itu yang kita utamakan lebih dahulu, ya supaya betul-betul relevan dengan kebutuhan dari masyarakat. Ya, nah ini yang tentang program bidang kedokteran kita pasti pakai ikut WFME, ya sudah kita laksanakan seperti ini. Bahwa ada perbedaan antara hospital base dan university base, saya kira itu bisa diselesaikan kalau kita bagi tugas dengan baik lah. Mana yang ditangani oleh rumah sakit, tangani oleh fakultas kedokteran. Ya, memang ada kadang-kadang berbeda persepsi, ini kita perlu selesaikan. Misalnya untuk spesialis, kalau rumah sakit pemerintah sudah bisa mendapatkan gaji dari pemerintah, dan dia kerja sebagai residen. Rumah sakit bukan yang vertikal, kita lihat bagaimana mekanisme kita untuk menjadikan spesialis itu program yang residen, yang bekerja dia. Nggak harus diberikan eh, gaji untuk dia bekerja, tapi juga tidak perlu membayar uang kuliah karena dia biasa bekerja sebagai uh, resident atau spesialis. Ini nanti kita bicarakan lagi lah, supaya ketemu formatnya. Dua-duanya jalan dengan baik nanti. Ya, ini kerjasama yang silakan nanti dilanjutkan yang cukup baik. Tinggal nanti dalam pelaksanaan perlu ada beberapa penyesuaian-penyesuaian. Ya, ini saya kira telemedicine sudah kembangkan juga, education juga sudah dikembangkan. Jadi semua sudah sangat baik kesiapannya. Ini mampu untuk menjangkau layanan kesehatan di tempat-tempat yang remote atau yang terisolasi. Tentang kebijakan nanti ini silakan laksanakan. Memang di undang-undang yang ada sekarang, misalnya usul pembentukan moratorium kembali, ya kita lihat karena perlu diuji selain dari akreditasi dan kompetensi juga dari kebutuhannya. Ya kalau memang tidak butuh, nggak perlu dibuka. Tapi kalau butuh dibuka, tapi apa harus dengan membuka FK baru? Eh, Standar pendidikan memang kita seyogianya bersandar pada WFME karena itu yang merupakan eh, kompetensi universal yang harus dimiliki oleh seorang dokter sehingga dapat juga diterapkan secara internasional. Dan di PP PMM 3 pun kita akan adakan penyesuaian karena banyak PMM 53 yang memang masih membebani dari eh, perguruan tinggi, dari dosen maupun mahasiswa dalam pencapaian tugas-tugasnya. Nah, ini penting, unitas pendidikan untuk ditinjau kembali, dan untuk spesialis kita juga harus upayakan, kalau bisa memang spesialis itu adalah pendidikan yang tidak berbayar, malah harusnya dibayar oleh rumah sakitnya. Karena dia bekerja di rumah sakit untuk melayani juga pasien sambil dia belajar mendapatkan kompetensi bidang spesialisasi itu.
seleksi nasional nanti kita lihat lagi bagaimana ya, eh, apakah memang akan terus begini atau secara khusus supaya lebih betul-betul lebih bisa sesuai dan juga tidak menimbulkan tadi upaya-upaya untuk mengutan biaya pendidikan yang tidak seharusnya dan tidak patut dilaksanakan. Yang lain, Permendikbud Ristek 44 itu sedang kita tinjau kembali karena kita tidak ingin ada dikotomi antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ini tidak seharusnya demikian. Kita akan tinjau kembali. Kemudian yang kompetensi PNPBD kita tinjau lagi. Sedangkan yang Permen 55 mungkin perlu dilaksanakan dengan baik. Saya kira yang lain penguatan AHS itu juga baik. Peran mahasiswa, mahasiswa harus mampu memperkuat kolaborasi lintas profesi dan menurunkan ego sektoral. Nah, yang ini bukan hanya mahasiswa ini. Kita semua di setiap sektor, baik mahasiswa atau maupun dosen maupun pimpinannya, itu harus mau menurunkan ego sektoral dan mau kolaborasi. Ya, jadi kalau mahasiswa sudah bisa kolaborasi, kenapa enggak yang lebih atas juga kolaborasi? Saya juga minta pada Kemkes, kita kolaborasi aja dan kita mohon, saya mohon juga pada mereka, kita sama-sama turunkan ego kita. Ego turunkan, tidak ada yang paling betul. Semua itu kerjasama untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat atau swaspada dalam bidang kesehatan. Ya, itu memang kata kunci ini mudah diucapkan, dan kenyataannya masih sulit laksanakan karena egonya masih kental masing-masing, baik pemerintah maupun juga individu dari profesi kadang-kadang juga egonya tinggi sekali, ya merasa dia yang paling betul. Nah, ya kita sama-sama lah, toh kita kerja untuk masyarakat bukan diri kita sendiri. Oke, ini ada dari Gajah Dewantoro, make a teacher out of everyone and school out of every place. Jadi kita memang harus betul jadi teacher untuk masyarakat, guru bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Satrio, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia untuk penyampaiannya yang lengkap, komprehensif, dan saya mencatat tadi Prof. Satrio cukup gamblang untuk memberikan, mengangkat banyak masukan, gap, meng-highlight gap pada pendidikan kedokteran berdasarkan pengamatan dari Prof. Satrio. Kami terinfo bahwa Prof. Satrio memiliki waktu yang terbatas, jadi kami mendorong narasumber Prof. Bus, Prof. Ratna, dan juga Dokter Yuli jika sudah hadir, dan para peserta jika ingin menanyakan kepada Prof. Satrio, menyampaikan aspirasi, dipersilakan. Mungkin saya buka dulu, Prof. Sebelumnya saya terinfo, selamat datang kepada Dr. Yuli Varianti, MPhil, PLT Dirjen Nakes Kementerian Kesehatan RI. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kami. Kami melanjutkan dulu sesi diskusi dengan Prof. Satrio sebagai Mendikti Saintek. Tadi Prof sudah menyampaikan kritik, eh, pandangan Prof tentang gap pendidikan kedokteran saat ini. Kita mengetahui dan mungkin belajar juga dari 1 tahun 2 tahun terakhir bahwa kadang-kadang ada realitas politik yang termasuk pada pendidikan kedokteran, misal perubahan besar terkait dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit penyelenggara pendidikan utama. Itu ada realitas politik sedemikian rupa. Tadi Prof sempat meng-highlight tentang eh, tentang ada kesan menghambat dan sebagainya, itu dinamika yang sudah disoroti juga pada beberapa literatur akademik. Dan saya kembali ke pemicu dari diskusi ini, bahwa ada gagasan dari pemerintahan terpilih yang saat ini sudah dilantik kurang dari sebulan lalu untuk mendirikan 300 FK. Dari gagasan tersebut, kemudian dari kritik Prof, pertanyaan dari saya adalah, apakah pemerintah masih akan mengejar jumlah target 300 FK selama 5 tahun ke depan? Silakan, Prof. Ya, kalau dilihat dari esensinya kan bukan FK-nya yang dikejar itu. Jadi yang kita butuhkan itu kan dokter.
kalau betul butuh. Ini pun masih dalam pembicaraan, pembahasan karena pakai beberapa eh, apa namanya pedoman atau rujukan. Memang kalau dari WHO kita masih kurang, tetapi sebetulnya kita perlu lihat juga kan eh, tidak semuanya penyakit itu ditangani oleh dokter. Ada juga yang memang bisa ditangani oleh tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini belum diadakan kajian karena mungkin eh, di satu puskesmas kita punya dokter cukup, tapi juga tenaga kesehatan juga memadai. Kalau itu bisa, kenapa harus semua dokter gitu? Kan dokter sebetulnya yang saya pahami ya, kalau penyakit, oke lah, katakanlah misalnya untuk objin. Kalau objin itu kondisi normal, sebetulnya bidan bisa, ya sangat bisa bidan. Memang tugasnya bidan untuk menangani kelahiran yang eh, normal. Nah, baru kalau ada misalnya kelainan dalam apa proses kelahiran itu perlukan dokter ahli, spesialis objin. Nah, selama tidak ada upaya untuk mengadakan pembagian tugas dokter dengan bidan misalnya, atau dokter dengan nurse untuk bidang-bidang lain, maka kesannya seolah-olah semua tindakan itu oleh dokter, ya, sehingga kalau itu digunakan sebagai patokan memang menjadi kurang. Apalagi distribusi kita sangat jelek dokter saat ini, jarang sekali di daerah, numpuk, sangat numpuk di kota besar. Kalau ini tidak ada satu upaya untuk kita meluruskan kembali fungsi ini, itu menjadi juga persoalan. Nah, juga dari segi, oke lah, saya katakan tadi bukan 300 FK, tapi kita mau hitung berapa dokter yang dibutuhkan ke depan itu. Kita akan isi dokter tersebut dengan menaikkan kuota yang kampus-kampus sudah baik. Kalau untuk daerah, kebutuhan daerah kita isi, tidak dengan bikin FK baru, tapi dengan tambah kuota di perguruan tinggi terdekat, FK terdekat, tambah kuotanya orang daerah kalau bisa, terus selesai kita kirimkan ke daerah itu, dan Pemdanya harus mau mengangkat dia sebagai dokter. Kalau enggak, sama aja. Kosong terus dokter di daerah itu. Karena dokternya udah pindah ke kota besar, nggak mau dia pulang kampung. Ya, jadi ini sesuatu yang memang harus dibahas dan komprehensif, bukan semata-mata 300 FK. Mungkin dari sisi target tersebut kan, bayangan dokter masih kurang. Dihitung per FK kan mungkin 50 apa namanya intake-nya per tahun. 50 kali 300 ya mungkin 15.000. Ya mungkin lumayan lah, tapi nggak segitu kan. Kapan 4 tahun baru belum bisa ada lulusan sama sekali. Jadi kita balik aja. Yang butuhkan apa? FK kah atau dokter? Menurut saya yang butuh dokter gitu. Saya sering bikin 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 joke ini ya supaya teman-teman juga agak paham lah. Kan kalau kita misalnya ya saya lah kalau mau makan sate kambing kan nggak beli kambing saya, ya kan? Beli sate kambing aja saya beli. Nggak perlu beli kambing terus kita potong dulu. Sama seperti itu. Kita butuhnya itu yang kita penuhi gitu, ya. Nah kalau itu bisa kita penuhi dengan penambahan kuota, saya kira selesaikan masalahnya itu. Memang kalau ada satu kondisi di mana harus ada FK karena macam-macam pertimbangan, ya kenapa tidak gitu loh. Jadi sangat sangat limited untuk tambahan FK. Tambah dokter mungkin perlu, tapi kalau kita belum benahi masalah bagian tugas, dokter dengan nurse, dokter dengan dengan tenaga kesehatan lain, kan nggak mungkin semua itu dokter yang nangani gitu. Dan ke depan juga sebetulnya yang perlu kita selesaikan bukan dari nama FK. Bisakah kita punya sistem yang tidak menggunakan pola fee for service? Dokter harus gaji penuh, digaji full, gaji tetap, fix yang memadai. Nggak perlu dia mengut dari pasien. Karena kalau pakai fee for service, ya sama aja nanti kondisinya. Dia perlu pasien gitu loh, untuk mendapatkan fee-nya, sorry to say. Nah, kalau udah sistemnya itu full salary, yang memadai, kan nggak perlu ngejar pasien ya. Bahkan mungkin tugas-tugas sebagian bisa dilimpahkan kepada nurse atau kepada bidan, misalnya untuk kelahiran yang normal. Ya, jadi ini pembenahan nggak bisa sepotong. Ya.
kurang tambah FK, nggak bisa gitu. Oke, kurang mungkin kurang, dokternya kurang. Oke, nggak usah buka FK, tapi tambah kuota. Tapi kalau tidak ada pembenahan dari sistem rujukan misalnya, atau tidak ada sistem dari penghapusan fee for service diganti dengan gaji tetap, ini akan terus terjadi. Kurang terus selamanya itu. Mohon maaf ini. Ya, jadi kita bersama-samalah dalam menangani masalah ini, berpikir secara jernih, kepentingan negara, kepentingan nasional, dokternya akan terjamin dengan baik, dengan satu penghargaan yang sangat memadai, dan sisi lain, tenaga kesehatan juga nakes juga punya peran yang cukup baik, karena dia juga diperankan sesuai dengan fungsi dan kemampuannya, dan pada akhirnya kita mendapat satu kondisi Indonesia sehat yang kita bayangkan di tahun 2045 itu. Itu Mas kira-kira Mas. Baik, terima kasih Prof. Prof. Satrio, kami terinfo bahwa Prof memiliki waktu terbatas. Apakah Prof masih ada waktu untuk satu dua pertanyaan atau bagi Prof? Ya mungkin kalau bisa dua aja ya. Saya harus ada lagi acara soalnya. Ya, baik Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Saya sambung pada satu pertanyaan Prof. Pada eh, wawancara di sebuah televisi nasional, Prof. Saya tidak mengutip secara langsung untuk menghemat waktu, Prof. Ya, tapi kurang lebih Prof. Menyampaikan gagasan bahwa dan ini terkesan meneruskan dari Presiden Prabowo bahwa kalau sebuah pendidikan tinggi didanai oleh dana publik seharusnya bisa gratis. Tadi Prof juga sudah menyoroti bahwa pendidikan tinggi, khususnya Fakultas Kedokteran, prodi pendidikan dokter cenderung meningkat atau tinggi sumbangan dari peserta didik karena tadi ada motif finansial dan sebagainya. Jika kami tanyakan kepada Prof, apakah mungkin dalam 5 tahun ke depan kita melihat fakultas kedokteran menjadi murah, sangat murah, atau bahkan gratis untuk meningkatkan kesetaraan equity pada partisipasi pendidikan dokter di Indonesia. Silakan Prof. Ya, sebetulnya untuk pendidikan seperti kedokteran ini, kan pendidikan yang betul-betul dibutuhkan untuk keselamatan dari masyarakat Indonesia. Nggak hanya itu sih sebetulnya. Kita ingin juga adanya dokter-dokter ini selain dari untuk tindakan, tapi juga lebih baik preventif. Ya, jangan sampai mereka harus sakit dulu baru ditindak. Tapi kalau bisa dari awal ditangani untuk kesehatannya, pencegahannya itu dengan baik, sehingga sebetulnya kalau indikator kita tentang kesehatan, makin sedikit mereka yang sakit atau yang butuh tindakan dokter. Nah, memang dokter supaya bisa ditetapkan dengan baik, penempatannya, pendidikan juga baik, penempatan dengan baik, tugas dengan baik, terjamin juga apa namanya, terjamin kehidupannya. Saya sempat berpikir dan kasih gagasan kepada Menkes Budi Sadikin sebelum ini yang lalu, kabinet lalu. Bisa nggak kita bikin satu konsep tingkat dokteran yang berpolakan akmil atau ikatan dinas pemerintah. Untuk itu bisa. Jadi yang sekolah di pola seperti itu gratis, minta yang bayar beasiswanya, sekolah selesai, tempatkan di tempat yang dibutuhkan. Mau tempatkan di mana? Pasti tempat-tempat yang belum ada dokternya. Tempatkan di sana, digaji dengan baik, kemudian secara berkala dirotasi ke tempat yang lain untuk bisa ditingkatkan kemampuannya maupun eh, belajar lebih lanjut untuk spesialis misalnya ditempatkan lagi di tempat lain. Jadi dengan pola seperti militer, TNI Polri itu adalah cara kita untuk bisa membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat. Tapi dengan satu apa komitmen dia akan bekerja untuk negara, ya membantu masyarakat di tempat-tempat yang membutuhkan. Itu yang paling ideal. Meskipun demikian, kata waktu Pak Menkes waktu itu, Pak Budi Sadikin, wah nanti dulu lah kita bicarakan lagi nih. Tapi itu ide baik gitu loh. Jadi, apakah mungkin? Mungkin kalau kita pakai skema seperti itu. Itu Mas.